Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fil milah, salatan wa salaman daimaini bidawamil killah, wa lali wa sabi wa man tabi'huda wa walah, amma ba'dah. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudari-saudara sekalian beserta keluarga Allah selalu anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur, serta yang rezeki berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan berkah ini ya, kita akan coba sekarang mengkaji tentang tafsir ya. Nah, ini tafsir yang akan saya bawakan adalah tafsir yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang disebut dengan tafsir Al-Qurtubi ya, karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari ya. Nah, itu ini berkaitan dengan Quran surat An-Najm ayat 39 ya. Orang Wahabi dan Salafi ya, nah itu mereka menggunakan ayat ini buat menyerang orang-orang yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al Asy'ariyah wal Maturidiyah ya. Nah, itu yang mana itu tadi suka berkirim-kirim pahala ya buat yang sudah meninggal, apakah itu buat orang tuanya ya, buat gurunya, buat mertuanya, atau teman-teman yang dikasihinya ya, yang sudah ya disebutnya soulmate lah ya, udah teman akrab banget gitu kan. Nah, itu sering sekali kita menemukan gitu ya, orang-orang yang memang ya berbuat kebaikan ya. Nah, itu membuat masjid, membuat pesantren ya. Nah, itu nanti pahalanya buat yaitu orang tuanya, mertuanya, gurunya, teman akrabnya itu ya, yang dulu pernah menolongnya. Nah, itu menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, pahala dari orang yang hidup ya itu bisa dikirim kepada orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu sedangkan bagi kaum Wahabi dan Salafi ya, mereka menolak. Oh, nggak bisa itu ya, nggak bisa ya, orang yang mati menerima kiriman pahala dari yang hidup, nggak nyampe kata mereka itu ya. Itu dalilnya adalah yaitu surat An-Najm ayat 39. Nah, ini yang berbunyi wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa tidaklah lil insani manusia memperoleh illa ma sa'a, illa kecuali ma apa-apa sa'a yang ia sudah kerjakan atau yang ia sudah kerjakan di dunia ya. Nah, itu jadi waktu hidup di dunianya dia melakukan apa saja ya, sholat ya, puasa, zakat, haji, itikaf, baca Quran ya, kemudian menyantuni fakir miskin, nengok orang sakit ya, dan sebagainya. Ya udah, nanti kata Salafi Wahabi, mereka akan memperoleh itu semua sebagaimana yang sudah dikerjakan waktu mereka hidup gitu loh ya. Nah, itu jadi nggak mungkin ya, berdasarkan ayat ini ya, kata Salafi Wahabi, nggak mungkin mereka yang mati itu menerima itu kiriman pahala dari orang yang hidup gitu. Karena apa? Karena kan sudah terputus kata dia ya, amalan orang kalau sudah mati kan, in qata'a amaluhu illa min salasin kata dia gitu kan, kata Salafi Wahabi, udah terputus, nggak bisa nerima apa-apa gitu kan. Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa melakukan ya ibadah apapun karena sudah meninggal, jadi terputus amalnya gitu ya. Nah, jadi menanggapi hadis ini pun Taimiyah itu sendiri dalam kitabnya itu menjelaskan ya, bahwa Nabi hanya mengatakan terputus amal si mayit, tapi tidak menyatakan si mayit itu terputus kemungkinan untuk menerima manfaat dari yang hidup. Nabi tidak menyatakan itu, hanya menyatakan terputus amalnya saja. Ya memang secara logika kan dia udah nggak bisa beramal apa-apa lagi kalau udah mati mah gitu kan. Nah, itu. Tapi apa? Nabi tidak menyatakan bahwa dia
tidak ada kemungkinan menerima manfaat dari yang hidup. Itu tidak mengatakan begitu Nabi. Artinya apa? Ya bisa gitu kan, yang sudah mati itu menerima manfaat dari yang hidup. Artinya seperti itu ya, dalam memahami hadis in qata'a amaluhu ya, yang terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 tadi ya. Nah itu, jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, nah itu menafsirkan yaitu ayat 39 surat An-Najm ini ya, dijelaskan waqala Ar-Rabi'u ya, Ibnu Anasin berkata, Rabi bin Anas, nah walaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya ayat walaisa lil insani illa ma sa'a itu adalah yakni al-kafira. Tuh, jadi bermaksud gitu kan, itu apa yang disebut insan ini adalah orang kafir. Kan insan ini ada alif lam di sini kan, berarti kalau ada alif lam itu dalam nahwu itu kan berarti apa, dia makrifat khusus gitu loh ya. Jadi insan ini bukan kepada semua manusia, khusus manusianya siapa ya, ini orang kafir gitu loh. Jadi orang kafir itu tidak menerima kecuali apa yang ia usahakan. Ia berbuat baik, dia menerima kebaikan ya. Ia berbuat keburukan, ya menerima juga keburukan gitu ya. Dan dia tidak bisa menerima apapun setelah kafir ini meninggal gitu kan, tidak bisa menerima apa, yaitu kiriman pahala ya dari yang hidup kepada si kafir ya. Nggak bisa ya buat orang kafir gitu ya. Tapi buat mukmin bagaimana? Wa amal mu'minu, dan adapun bermula orang mukmin ya, falahu ma sa'alahu ghairuhu ya. Jadi bagi mukmin yang sudah meninggal itu apa? Bisa memperoleh apa-apa sa'alahu ghairuhu yang dikerjakan oleh selainnya yang masih hidup, yang mana nanti pahalanya dikirim lahu kepada si mukmin yang sudah meninggal ya. Nah itu, jadi boleh dan bisa ya bagi orang mukmin mah gitu ya. Nah itu, dia sudah meninggal, kemudian apa? Kita mengerjakan ya sholat ya, puasa umpamanya, atau kita bersedekah ya, kita berbuat kebaikan lainnya umpamanya wakaf dan sebagainya. Nah itu, jadi dikirimkan pahalanya buat apa? Ya orang tuanya, gurunya, mertuanya, teman akrabnya dan sebagainya gitu kan. Nah itu sampai ya, kalau bagi mukmin ya yang sudah meninggal, dia bisa memperoleh yaitu apa, transferan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh yang masih hidup ya. Nah itu, nah ini penjelasan dari Ar-Rabi bin Anas ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi ya, nah itu wa yuhtamalu, dan dimungkinkan ayyakuna qauluhu wa alaysa lil insan illa ma syaa khosun fis sayyi'ah. Tuh, jadi menurut Imam Al-Qurtubi ya, bahwasanya ayat wa alaysa lil insan illa ma syaa ini adalah dikhususkan buat apa? Kejahatan saja gitu loh ya. Gitu. Jadi artinya apa? Ya, orang mukmin itu ya tidak akan menerima kejahatan atau dosa orang lain gitu loh ya. Nah itu seperti apa ya, kita tidak akan bisa menerima dosa dari orang tua kita, tidak akan bisa menerima dosa dari tetangga kita, dari kerabat kita, dari teman kita, nggak bisa ya, dosa ya masing-masing lah gitu kan. Nah itu ya, nah berarti kalau dalam hal kebaikan ya, itu artinya boleh alias bisa ya, seseorang itu menerima dari apa yang dikerjakan oleh orang lain ya. Nah itu ya, seperti ya seorang ibu ya, itu dihajikan oleh anaknya, itu ada hadis sahih kan. Nah itu tuh Nabi membolehkan ya seorang anak menghajikan nanti pahalanya buat siapa? Buat ibunya yang sudah meninggal. Karena apa? Karena ibunya dulu waktu hidup ya itu pernah bernazar ingin apa? Ingin berhaji, cuma keburu meninggal ya. Apakah saya harus menghajikannya ya Rasulullah? Ya hajikan. Itu
ibaratnya hutang ibu Anda kepada Allah, ya. Kalau hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi ini apa? Hutang kepada Allah, ya. Itu hadisnya sahih, ya, riwayat Muslim, ya. Nah, itu. Dan juga banyak lagi, ya, hadis-hadis sahih yang lain, ya, yang menyatakan bahwa bisa saja seorang yang hidup, umpamanya dia berkurban lalu pahalanya dikirimkan kepada yang meninggal, ya. Nah, itu. Dan juga tentang apa itu puasa, ya. Nabi juga pernah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man mata walai syamun soma anhu waliyuhu, ya. Siapa yang meninggal terus dia punya qada puasa yang belum dibayar, maka harus dipuasai oleh siapa? Oleh walinya, yaitu keluarganya atau kerabatnya, gitu kan. Nah, itu nanti pahalanya buat si mayit, yaitu hadisnya apa? Muttafaqun alaih, ya. Jadi sahih Bukhari Muslim, ya. Nah, itu, ya. Jadi boleh, ya, dalam hal apa? Hasanat, ya. Jadi seorang yang sudah meninggal itu menerima apa yang dikerjakan oleh yang hidup. Nah, itu. Tapi kalau dalam hal keburukan, ya, nah ini kata apa Imam Al-Qurtubi, ya, nah itu tidak bisa, ya. Nah, keburukan orang, ya, itu ditimpakan kepada orang lain, gitu loh, ya. Nah, itu. Jadi tidak ada istilah dosa warisan di dalam Islam, ya. Begitu, ya, seperti dalam agama lain kan ada istilah apa itu? Ya, dosa warisan, ya. Nah, itu. Jadi dalam Islam tidak ada dosa warisan, gitu kan. Nah, itu. Jadi makanya ya kita di sini diajarkan bahwa bagi orang-orang yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita bisa mengasihani mayit, ya, dengan yaitu tadi mengerjakan segala perbuatan-perbuatan amal-amal yang soleh, ya. Nah, itu lalu kita kirimkan pahalanya buat apa? Buat orang tua, buat yaitu siapa orang-orang yang dikasihinya lah, ya. Nah, itu buat gurunya juga lebih bagus, ya. Pahalanya buat guru saya, ya, buat mertua saya bisa juga, ya. Ya. Nah, itulah yang menjadi ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita sekalian, dan juga kita bisa meluruskan, ya, yaitu pemahaman orang-orang Wahabi, ya, yang salah di dalam memahami surat An-Najm ayat 39 ini, ya. Yaitu wajar karena memang mereka memahaminya secara logika, jadi enggak pakai tafsir, akhirnya ngaco, ya. Nah, itu, ya, sedangkan kita alhamdulillah nih kalangan pesantren, ya. Nah, itu jadi langsung ya, kalau ada ayat cari tafsirnya bagaimana, begitu. Jadi kita tidak pakai logika, jadi pakai pendapat ahli-ahlinya, para mufassirin, ahli-ahli tafsir, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam kesalahan di dalam memahami ayat ataupun hadis, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.